Businessman Opinion. Baik, mitra bisnis, kisruh pembayaran royalti bagi pelaku usaha, termasuk bisnis yang non-musik, yang memutar musik di ruang publik seperti restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel. Wajib membayar royalti ke pencipta dan pemilik hak terkait. Nah, ketentuan ini berlaku meski pelaku usaha itu sudah berlangganan layanan seperti Spotify, YouTube Premium, Apple Music, atau layanan streaming lainnya. Karena langganan pribadi layanan streaming tidak mencakup hak pemutaran musik untuk tujuan komersial di ruang publik. Apa komentar Anda di 0816 924 924, di 0816 924 924. Ya soalnya aneh ya, cari penghasilan dari rakyat, kasihan gitu. Semua orang berusaha, berpikir dan berusaha untuk mencari penghasilan. Ini pemerintah kok mencari-cari terus gitu, mengejar-ngejar rakyat. Kasihan kan? Para pengusaha udah berputar mencari penghasilan tambahan. Kalau begitu lebih baik seluruh musik Indonesia ditutup saja. Untuk apa musik seperti begitu kalau pakai royalti? Ya kan? Lebih baik gemericik, betul, gemericik musik dari air terjun, suara musik burung-burung yang alami-alami. Biarkan saja penyanyi Indonesia ditutup semua. Itu jangan memperkaya penyanyi Indonesia dong kalau caranya seperti ini. Jadi kan kalau kita bertujuan restoran, kafe, game, alat olahraga, bertujuan kan untuk berusaha mendapatkan penghasilan untuk membiayai seluruh biaya-biaya dalam kehidupan ini. Tapi kalau pemerintah mempersulit masyarakat, semua orang pasti marah pada saat waktunya. Tolonglah diperbaiki dulu, dicari, telusuri, janganlah mencari-cari kesusahan dan kesulitan masyarakat, kasihan. Sementara pejabat-pejabat, aduh kita lihat seperti itu ya kemarin syarat-syarat tanah lah yang nggak dibangun. Sekarang ada lagi musik. Jadi sepertinya mencari-cari ya saat ini. Kita jadinya sebagai rakyat berat dalam kehidupan saat ini. Jadi saya melihat ada musisi di Senayan sana yang kebetulan background partainya itu sama dengan Pak RI1 nih sekarang. Nah dari situ saya melihat mereka sudah sejak lama mempublikasikan bahwa mereka akan memperjuangkan hak royalti gitu. Nampaknya sekarang mulai ada titik temunya bagi mereka ya, sudut pandang mereka sudah membuat semacam kayak undang-undang RUU-nya, tapi nggak tahu, belum dibahas. Sekarang tidak ada gaung RUU-nya, tahu-tahu sudah menjadi keputusan pemerintah. Ini saya melihatnya upaya dari pihak mereka ini, para musisi ini. Satu, yang kedua, kalau di luar negeri, di banyak tempat itu musik yang diputar di tempat umum sudah dikenakan pajak, sudah dikenakan hak royalti. Ini salah satu juga sebetulnya secara positif mendidik kita juga warga masyarakat untuk tidak asal membuat, mengkreasi atau menciptakan semaunya sendiri sebuah karya musik yang sebetulnya itu hak dari pencipta yang sebelumnya. Banyak kok kalau kita menelusuri, banyak, sangat banyak. Saya bukan membela dari segi royaltinya ini. Mungkin yang kedua yang merasa dirugikan adalah pengelola tempat umum itu. Misalnya mall, nanti dia memutarkan musik, tahu-tahu nanti dikenakan pajak.
sarananya lewat mana? Sarana pembayarannya itu lewat mana? Bahwa mereka harus, para pengelola tempat umum ini harus membayar royalti, itu ukurannya di mana? Ya, itu yang mesti dijelaskan juga oleh pemerintah, kalau harus bayar royalti dengan cara seperti apa. Masih banyak yang orang awam yang tidak memahami how to pay-nya itu lewat apa itu. Mungkin kalau kita Pas FM paham ya, sarananya, caranya lewat apa. Tapi yang masyarakat umum tidak ngerti. Cuma ini yang diperjuangkan oleh para musisi yang duduk di Senayan sana. Secara positif bagus, tapi dilihat dari sisi lain juga belum tentu. Ada baiknya, saran saya yang ketiga, Pas FM mengajak bicara satu dari sudut pandangnya para musisi itu sendiri. Banyak kan musisi yang sudah masuk daftar narasumber bagi Pas FM, banyak, saya yakin banyak. Yang kedua juga pemegang kekuasaan ini sendiri yang menentukan, yang mengeluarkan keputusan ini. Silakan diajak bicara. Nah, setelah mereka berdua dari dua sisi ini memberikan pendapat, argumentasi, alasannya, ataupun juga mungkin opini dalam rangka mensosialisasikan yang namanya royalti ini. Setelah itu mungkin kami ini pendengar bisa diminta pertimbangannya. Jadi ada baiknya Pas FM diskusi lah, atau ngobrol dengan pihak-pihak yang terkait ini. Satu dari produsernya atau musisinya, satu lagi ya government-nya. Setelah itu kita memberikan opini. Sekarang kalau pagi-pagi kita sudah memberikan pendapat, argumentasi seperti yang diminta Pak SFM, sementara referensi kami ini kecil, sedikit mungkin. Kaitannya apa? Yang kita tahu itu hanya yang diperjuangkan oleh para musisi. Oke, betul. Mereka juga mempunyai pertimbangan bahwa di luar negeri sana, terutama di Eropa dan di Amerika, itu orang tidak sembarangan menyanyikan sebuah lagu karyanya orang, bisa langsung dituntut versi mereka. Nah, kita ini mau model apa? Saya berusaha tidak di kanan dan tidak di kiri ya. Tapi kalau misalnya merugikan beberapa pihak juga, yang nggak bagus juga. Apakah undang-undang atau aturan yang ada di Amerika, di Eropa sana jauh lebih bagus dari kita? Belum tentu. Ya kan, Mas? Tidak bermaksud mengiyakan atau minta dukungan karena saya bilang iya kan. Tidak bermaksud itu. Nggak perlu pakai kan juga nggak apa-apa. Baik. Saya kira menurut pandangan saya seperti itu. Sebaiknya Pak FM juga yang lebih kompeten. Masyarakat itu kan bersentuhan dengan masyarakat, bersentuhan dengan rakyat. Itu sampai digituin itu, aduh, saya kok jadi ngeri ya. Jadi dengan negara kita ini, apalagi melihat regulasi-regulasi yang dikeluarkan itu kok jadi kayak semacam kontra banget dengan harapan yang palsu, palsu atau apa gitu, saya nggak ngerti. Jadi semuanya tuh kayak logikanya tuh logika palsu betul gitu kan. Waduh. Ngeri saya. Ngeri. Oke. Jadi bagi saya tuh ya, hati-hati untuk negara kita. Hati-hati untuk terutama untuk Pak Prabowo. Hati-hati. Nanti kalau ditagih sama rakyat janjimu itu, gitu kan, itu bahaya. Oke. Benar-benar kalau sampai istilahnya
rakyat itu merasakan ketidaknyamanan, ya sudah. Oke. Mari kita adakan revolusi sosial. Aduh, jangan toh Pak ya. Oke. Ada revolusi sosial. Artinya ini sudah nggak benar. Sistem negara kalau begini, ini udah bukan namanya Indonesia maju atau Indonesia emas. Ini benar Indonesia yang Cemas. yang ajar bahasanya sih. Kebetulan tema yang diangkat hari ini kan kebetulan tema gue banget itu kan. Kita ada bisnis kuliner, kita juga menghadirkan fasilitas live perform. Itu kan juga ya lagu-lagunya orang lah pasti yang kita pakai. Ini betul. Gimana? Sedangkan satu sisi kewajiban kita kaitan PP1, kaitan pajak operasional, pajak komersil yang ada di Cipta Kondisi kita ikutin semua. Nah tiba-tiba ada nih barang. Nah seharusnya si pembuat kebijakan kaitan sama regulasi ini kan mereka koordinasi dulu tuh sama daerah-daerah. Nah itu kepala pelaku usaha yang udah bayar pajak ke PP1 bagaimana? Nah ini kita aja kan nggak pernah dapat feed baliknya tuh. Kita udah bayar PP1 sesuai hal yang sesuai ketentuan, tapi nggak pernah ada mereka melakukan upgrading ke kita kok. Jadi selalu cari salah, selalu cari gimana caranya dikeruk nih barang. Oke. Gitu, Ben. Aduh, bingung ya. Dikit-dikit kena lagu, kena semua kena gaji, semua duit buat bayar pajak semua deh. Ini bingung nih anggota DPR ngapain sih ya? Pada kurang kerjaan apa? Bukan ngurusin yang benar-benar, yang receh gini, yang kacangan gini diurusin. Aduh, itu nanti apa namanya di Pantura tuh banyak tuh warung-warung remang-remang kan pasang musik semua tuh. Bener. Nah, pajakin deh tuh sono. Yoi. Nongkrong di sono. Di Priok sana tuh, pajakin dah, datengin sana sono tuh. Tuh undangan nanti di pesta ulang tahun, pesta apa semua sepi, nggak ada lagu, cuma dengar suara piring kelentang doang. Bener, bisa jadi begitu Pak Thomas. Iya. Makanya habis itu ya kalau nanti acara di tempat-tempat lain di kafe semua sunyi sepi kayak di kuburan. Kagak ada suara semua. Iya. Bingung kan jadinya. Orang aneh-aneh aja yang benar-benar harus diurusin kagak diurus-urusin. Tuh kemarin baru baca di Bengkulu. Bapak-bapak nyolong beras 5 kilo penjara langsung. Waduh. Kita 10.000 ton untuk Palestina. Tangis nih sengsara bantu orang lain. Makanya, sekarang dipajakin lagi begini. Gak usah nyanyi deh. Nyanyi di kamar mandi doang nyanyinya. Entar kena juga lagi di kamar mandi. Lah iya makanya. Waduh kacau. Apa ada aja deh, apa sih gitu apa sih gitu ya. Kalau misalnya dia rese, udah gue nggak puterin lagu lu, udah gitu. Lagu banyak kok, bukan lu aja gitu loh. Iya benar. Itu sebenarnya sih mungkin beberapa orang ya itu yang menyuarakan, tapi saya rasa nggak semua pencipta lagu penyanyi itu kayak gitu deh. Kayak dikit-dikit gugat somasi, saya bilang kayaknya nggak ada ini ya, orang pengennya cepet kaya gitu, dikit-dikit mau gugat orang juga takut gitu. Harusnya kan ini kan harus ada kerjasama saling menguntungkan. Kalau misalnya dibuat kayak pilihan lagu mereka memilih kena misalnya 5.000 10.000 atau gimana lah, atau cara kerjasama yang jangan, tadi Mbak Nena bilang 60.000 kemahalan gitu loh Bang Ben. Menurut saya kan nggak semua orang juga mau dengar lagu lu kan. Ada yang suka lagunya beda-beda, jadi betul. Janganlah istilahnya, saya nggak tahu karaoke berapa, yang mungkin lebih rendah dari karaoke kali. Apanya itu? Itu aja Bang Ben. Royaltinya. Ya misalnya karaoke berapa, mungkin dari tempat usaha kan mereka nggak khusus buat nyanyi gitu loh, isinya kayak pendamping gitu. Jadi mungkin
ini sebenarnya bisa disosialisasikan, maksudnya diomongin, nggak usah langsung tiba-tiba dikit-dikit somasi, aduh capek deh. Sekarang gue tanya bro, orang ke kafe, ke hotel, ke resto buat denger lagu apa buat makan bro? Nah, buat makan sih yang pasti emang. Ya buat makan dong, iya nggak? Emangnya kalau nggak ada lagu, lu nggak makan di sono? Iya. Iya nggak? Ada nggak pernah denger, weh gue makan di situ karena lagunya enak. Bukan makanannya enak ya, lagunya enak. Iya, kagak pernah. Kagak pernah kan? Ada kan makanannya enak, tempatnya nyaman, pegawainya ramah, ya enggak? Nah kalau Bro BR karena pegawainya bahenol kan gitu ya bro. Nggak pernah tuh denger, gue mau makan di situ karena mau denger lagu, ya enggak? Biar nggak ada lagu juga orang tetap makan, urusannya perut, ya enggak? Tadi jagoannya udah dateng tadi Pak Andri itu udah dikumpul semua sama dia kan bos gede resto enggak udah tuh enggak. Sekarang gue tanya, emangnya waktu lu makan ada dikutip biaya denger lagu, emang ada? Nggak ada. Jadi buat pengusaha emang ada tambahan penghasilan kan? Kagak. Iya. Terus didenda itu kagak masuk akal bro, enggak. Itu melihatnya lu mau meres bro, kan gitu ya enggak. Aspek komersilnya di mana? Lain kalau lu nonton sepak bola, orang datang buat nonton bola, iya benar. Lagu ini Benny datang buat lihat pegawainya yang seksi, kagak. Nih, enggak. Tahu aja. Gue udah tahu dah, makanan nomor 2 kalau lu mah enggak. Bukan enggak ngehargai musisi bro, enggak. Janganlah bikin gaduh ngebenturin pengusaha, enggak. Atas nama haki, seolah-olah pengusaha nggak menghargai haki. Pemerintah contohin dulu, tuh maju tak gentar, udah bayar belum royaltinya ke penciptanya? Bener tuh. Satu bangsa, udah pada dibayar belum tuh royaltinya? Gue yakin kalau ditagih miliaran tuh, bisa triliunan. Orang koruptor aja triliunan, apalagi pencipta lagu bro, ya nah, gue sih mau ngomong gini bro, daripada susah-susah, lu punya suara sering diposting nih sama bro Erik nih, ya nggak? Mendingan lu minta royalti tuh sama dia di grup, ditaruh mulu lu punya suara, ya nggak? Udah dari gue itu aja deh bro, makasih bro. Ini saya ngomong dipajakin nggak nih? Di mari mah gratis pak, di mari gratis. Kalau dipajakin saya tutup nih. Kagak pak, aman. Ya silakan Pak Jeffrey. Ini negara ini makin lama makin nggak jelas ya. Udah pertama tanah, sekarang tabungan, sekarang juga masalah kafe. Ya ampun, saya rasa juga penciptanya juga nggak seribet ini. Betul nggak Bung ini? Iya. Saya rasa banyak kok pencipta itu nggak minta royalti. Kenapa jadi pemerintah yang jadi kegerahan ya? Itu aja Bung ini. Terima kasih Bung ini. Oke, thank you Pak Jeffrey. Nah, itu timbul pertanyaan dari Pak Jeffrey. Ya, kenapa pemerintah jadi ribet begini ya? Segala macam diurusin. Oke, gimana pendapat Anda yang lain? Silakan, kita masih buka line telepon kita. Line WhatsApp call kita di 0816 924 924 0816 924 924. Ada Pak Osman ya. Selamat sore Pak Osman. Iya. Sore Ben. Yoi. Baik Pak Osman. Mantap nih. Okay. Ini gue saranin aja ya, jangan setel lagu Indonesia, juga jangan lagu Barat. Lagu Barat nanti si Trump tuh minta royalti juga. Minta royalti. Kita setel lagu Zimbabwe aja. Ya lu jingkrak kan enak tuh. Yoi. Enggak aja begitu. Mendingan itu loh, setel itu apa itu? Tahu bulat. Ada royaltinya. Ada royaltinya. Tahu bulat digoreng anget-anget. 500-an. Halo.
itu ya tandanya pemerintah kita kere banget. Jadi bokeh, jadi apa juga dicari deh. Aduh, ayah wah, itu korupsi diurus dong ya kan. Aliran dana itu hakim sampai 1T itu di mana itu urusannya. Aduh, yang uang gede diurus, ini mah recehan gila. Nyusahin aja. Terus rekening kalau nggak aktif 3 bulan mau diblokir. Aduh, memang sih itu tujuan baik, cuma kan nyusahin. Lu blokir dong yang gede, ya kan? Aduh, kerjaan kayak begini bingung ya. Disuruh bayar pajak. Aduh, kinerja pejabat kayak gini bingung. Ya, kita ketawain aja, Ben. Oke, siap. Kalau begitu, Pak Osman. Kalau shout out gini kena royalti gak nih? Ya, kagak lah. Kagak. Iya, benar kata Bapak Usman. Diketawain aja lah, udahlah. Punya hak menagih royalti apa loyalty? Loyalty. Yang nagih itu sopo sih? LMKN, Pak. Oke, kantornya di mana soalnya ya? Itu Tarsan, tau nggak Tarsan yang cuma pakai celana dalam doang itu, yang rambutnya gondrong, tahu nggak? Tahu. Itu kemarin WA ke saya, dia bilang, tolong tanyain ke Om BR, itu alamatnya di mana soalnya? Itu kan sekarang kan pada beralih itu, lagi rekam suara burung toh? Benar. Suara hutan, sama suara awal gitu dong. Nah, dia mau nagih royaltinya Tarsan. Iya, soalnya apa? Dia bilang, lu enak aja rekam suara burung, enak aja ngerekam suara air mengalir. Itu kan milik Tuhan, milik alam. Itu kan punya temennya Om Tarsan itu toh. Nah, dia mau nagih. Nah, sekarang gimana caranya gitu loh. Itu yang pertama. Oke. Terus kedua dia tanya, kalau yang tadi ke Om Tarsan, kalau sekarang nih yang kedua nih Om Kepo dia tanya, itu apa LMK ya? Ya. Lembaga apa namanya? Saya lupa panjangannya, Pak. Tapi itulah. Itu harusnya seperti sepak bola. Mau pakai VAR, mau pakai penonton diumumkan di depan, baru kita main. Ya, Om Kepo bilang apa? Tell me the rule and let play the game. Jadi Anda tentukan permainan, tapi biarkan saya yang bermain. Sekarang lembaga itu sudah umumkan nggak lagu ini yang kena royalti, yang ini bebas. Nah itu baru. Ya. Baru dia bisa kartu kuning, kartu merah, kartu biru, kartu apa sih BPJS, kartu yang apa pokoknya gitu toh. Itu baru benar. Jangan sekonyol-konyol. Lu kan kemarin kan makan apa? Makan 3 ngaku 1. Lu kena denda. Tapi dia bilang, "Kak ada tulisan. Beli 1 gratis 3." Gitu. Aduh, saya tambah bingung ya. Sepertinya kayak gini-gini nggak pada diurusin sama kementerian seperti itu ya. Masih banyak hal-hal lain yang bisa diurusin yang lebih bermutu lah ibaratnya. Oke. Terus kedua, ini untuk semua lagu atau lagu Indonesia aja? Karena agak bingung ya. Sekarang contohnya misalnya kita di pernikahan. Apa pernikahan tuh tanpa lagu, sunyi senyap gitu aja. Ibaratnya kosong lah gitu loh. Cuma dengar suara riuh rendah tamu aja. Kedua, kalau cuma lagu Indonesia aja, ya siap-siap lah lagu Indonesia tidak akan terdengar di negara sendiri. Itu aja. Orang bisa memutar lagu Barat, lagu India, lagu Mandarin. Padahal kita di Indonesia, tapi lagu kita sendiri kita nggak bisa dengar. Jadi kasihan lihat negara ini gitu loh. Tambah aneh-aneh aja. Kedua, kan kita kalau sudah membeli kaset tuh CD atau apapun itu ya, berbentuk digital, itu kan sebenarnya kita punya hak sudah gitu loh. Kita sudah beli royaltinya atau apapun namanya itu ya, hak kita dengar lah. Kalau diputar-putar di kafe itu kan orang yang intinya makanan, bukan masalah lagunya. Lagunya cuma untuk ya
enak di telinga aja supaya nggak sunyi. Yeah. Tapi kan intinya bukan komersil lagu dijual, tapi kan makanannya dijual ataupun seperti fitness misalnya, itu kan kebugarannya bukan lagunya yang dijual, lagi coba untuk penyemangat aja atau apa gitu loh. Agak bingung jadinya Tancu. Ini gara-gara Ahmad Dhani pas ini udah kekurangan duit ya. Oke. Kayaknya tambah kacau deh negara kita, aneh-aneh aja. Yang penting malah tidak diurusin, yang nggak penting tuh diurusin. Makanya yang musisi kayak gini jadi anggota DPR ya. Iya kan ya, si Ahmad Dhani. Aduh, saya sih nggak demen deh. Bahkan itu yang onsenya aja juga nggak demen. Emang gaya-gayanya itu sok-sokan gitu sih. Jadi menurut saya sih mungkin yang lain juga harus berbicara gitu loh. Jangan istilahnya kasih ke Ahmad Dhani, karena dia kan gayanya kayak apa ya, mau menang gitu loh, sok-sokan gitu. Jadi dia nggak bisa kita kalau mau ngomong win-win itu susah sama orang kayak gini kalau saya lihat. Jadi daripada semuanya kena, orang lain nggak mau bayar, kan udah kesel nih, dikit-dikit dituntut gitu, orang nggak mau bayar. Jadi mendingan jangan orang-orang kayak gini lah disuruh untuk berunding gitu loh. Iya. Dia itu kayak merasa di atas angin atau gimana gitu loh. Saya juga sebenarnya males juga sih ngeliat dia, kalau ada apa-apa saya tutup juga tuh. Ganti yang ke lain gitu aja. Botak buaya. Oke, silakan. Jadi sebelum suatu keputusan dikeluarkan itu biasanya melalui mekanisme seperti kayak pembahasan rapat dengan anggota dewan kan Mbak ya. Nah disepakati oleh banyak anggota, barulah dikeluarkan keputusan tersebut. Cuma jadi masalah adalah masa segitu banyak anggota DPR Mbak, baik itu di legislatif ya atau siapa anggotanya, masa meluluskan hal receh gitu loh Mbak, apa nggak ada hal yang lebih berharga lagi gitu. Masa hal receh kayak itu mesti diputuskan oleh anggota dewan setelah sekian lama kerja. Aduh sayang sekali Mbak, kita tuh gaji mereka tuh dengan dengan jerih payah kita loh, dengan keringat kita, kalau tiba-tiba keputusan yang dikeluarkan hanya sekedar keputusan receh gitu loh. Tapi sebaiknya kali kalau mau bikin keputusan, cari keputusan yang bermanfaat bagi rakyat banyak lah, jangan cuma yang ngecek-ngecek gitu. Mungkin gini Mbak, atau bisa juga karena negara sedang kekurangan pendapatan ya, jadi segala apa yang ada bisa dijadiin pajak, udah pajaknya semuanya termasuk lagu Mbak. Jangan nanti air yang kita timbal dari sumur pun bisa dipajakin juga loh Mbak, kalau sehari putar itu. Iya, serba pajak ya. Ya, kalau negara bingung nih mau nyari duit dari mana lagi gitu kan. Terus yang ketiga juga ini loh anggota-anggota dewan ini bisa mungkin terjunlah ke lapangan gitu loh, lihat-lihatlah bahwa kondisi ekonomi di negeri kita lagi sedang diambang meresahkan, apalagi banyak rojali itu yang cuma bikin aja nggak belanja ya kan. Dan itu kan mereka sudah tahu bahwa kondisi kita sedang nggak enak, bukan nggak baik-baik, itu udah nggak enak lagi Mbak, bukan nggak baik-baik saja loh Mbak. Banyak pengangguran juga, terus banyak anak-anak sekolah. Coba deh kalau nih kan banyak tuh anak sekolah Mbak yang mereka sudah masuk sekolah tapi kayak biaya itu belum terbayarkan oleh orang tuanya Mbak, karena itu tadi faktor ekonomi tadi. Jadi kalau anggota turun ke lapangan, saya rasa mereka pasti akan menerbitkan peraturan yang lebih bermanfaat bagi rakyat. Seperti misalnya nih, kalau mereka emang mau membantu rakyat, itu tunjangan para anggota legislatif baik itu DPR MPR hapuskan ya semuanya biar mereka makan gaji. Karena gini Mbak, anggota DPR MPR itu kan mereka tuh sudah kaya dari sononya. Kalau mereka nggak mungkin mereka berani mencalonkan jadi anggota dewan gitu Mbak. Jadi semua tunjangan perumahan, mobil, pakaian, seragam segala macam dihapus saja, itu dibantu untuk rakyat. Itu saya rasa sih lebih bermanfaat untuk kedepannya daripada sekedar ya lagu ini kan sebuah karya seni Mbak ya, masa karya seni mesti dipajakin, berarti orang nggak bisa menikmati karya lagi dong Mbak. Aduh, ini aturan apa lagi jadinya, kok aneh ya. Perasaan dari zaman Bahola, dari zaman saya kecil dulu ya, yang dulu kan masih ada tuh yang namanya kayak Ramayana Robinson gitu ya. Sekarang mungkin udah nggak ada, udah kalah zaman ya. Itu kan mereka setiap nyetel musik tuh udah nggak pernah ada permintaan royalti atau membayarkan. Itu perasaan nggak pernah ada loh. Kenapa sekarang tiba-tiba muncul kayak gitu ya? Apakah anggota dewannya udah sedemikian gabutnya gitu, daripada bingung nih nggak bikin undang-undang atau aturan, akhirnya diajuin lah ke bagian mahkamah bagian apa tadi? Kementerian Hukum.
hukum dan HAM ya. Itu kan sesuatu itu gak ada manfaatnya gitu loh. Dan kalaupun memang harus dibayarkan, misalnya si pihak pengelola rela dan sudi bayar ya walaupun dengan terpaksa, apakah ada jaminan juga bahwa apa yang dibayarkan itu 100% masuk ke si ke yang berhak menerimanya, si pemilik hak cipta. Ya, nggak diselewengkan nanti oleh si penyelenggara negara. Saya nggak tahu lah siapa penyelenggara negara, kan banyak tuh. Termasuk mekanisme kementerian A dulu, departemen B, departemen C, juga kan dibayarkan royalti 10, ntar nyampainya ke si hak warisnya cuma 5 atau 2 malah. Bisanya kita nggak tahu mana kan. Iya. Ya lah, kalau bisa jangan terlalu dipersulit lah, namanya musik itu kan sebuah karya seni ya. Jadi karya seni itu kan memang diciptakan untuk dinikmati oleh banyak orang gitu loh. Jadi jangan terlalu digembar-gemborkan hal yang nggak penting lah. Atau mungkin kalau memang itu harus bayar royalti ya namanya, belibet royalti. Coba mal-mal, hotel-hotel, restoran tuh coba niru gaya Korea Utara aja, Jeng. Jadi mereka menyanyikan lagu kebangsaan tiap hari gitu. Bayang nggak tiap gimana coba kita lagi nyuap gitu ya, hiduplah. Waduh, Pancasila Indonesia Raya, maju tak gentar yang bayar, membayar yang. Iya betul, kalau nggak ada yang bayar nggak mau maju dong, jangan dengan di rumah kan nggak usah ikut demo. Iya betul. Ya jadi menurut saya sih sebaiknya kayak gini tuh dihilangkan lah, dihapus aja lah aturan kayak gini. Cobalah Menkumham itu bikin aturan yang lebih bermanfaat bagi rakyat. Contohnya apa ya? Itu loh, orang-orang kaya yang belum bayar pajak, ambil aja langsung pajaknya. Kan banyak tuh orang-orang yang punya ini satu ternyata Lamborghini-nya 10 kan. Iya itu bener. Iya kan, itu aja yang perlu diperhatikan Jeng, pemerintah biar nggak kebanyakan cincong lah. Ini zaman lagi susah nih, mal-mal kebanyakan rojali sekarang jadi pada sepi nih. Iya betul, rojali rohana ya. Ya kalau rojali datang tuh terus di style suara di kebun binatang, ada suara burung, harimau, kuda, kan mah tambah serem Jeng. Saya mau tanya, pemerintah udah bayar royalti ke pencipta lagu kebangsaan berapa besar ya? Saya mau tanya dulu. Banyak banget pada lagu kebangsaan ya. Makanya saya mau tanya, negara tuh udah bayar apa ke mereka? Berapa besar perhatian negara ke mereka? Saya mau tanya itu lagu perjuangan, lagu kebangsaan semua yakin pada bayar. Saya mau tanya Menkumham, tanya deh, kalian kan bicaranya soal haki tuh, ya nggak? Gak usah ngurusin migacuan 60.000, ya nggak? Yang pertama dulu aja itu udah beres belum? Mau tanya Jeng Sri, udah bayar berapa Jeng Sri ke mereka? Hidup mereka udah bagus belum? Mereka tuh yang ciptain lagu kebangsaan. Ya nggak Kak? Terus habis itu saya mau ngomongnya gini. Anggaplah saya ngomongnya statementnya subjektif Kak. Ini saya bilang ngebenturin pengusaha dengan musisi atas nama haki. Bisa saya ngeliatnya begitu. Udah tahu pengusahanya nggak jualan, konsep hukumnya apa gitu loh. Dia ngejual makanan, terus dia nggak kayak siaran bola loh Kak. Siaran bola itu jelas disiarkan ulang, dia berbisnis di situ. Sponsorship ya. Mendrag orang untuk nonton dan beli makanan. Ini kan nggak terbalik, orang makan dulu. Orang nggak mikirin denger lagu lu, orang makan. Betul nggak Kak? Orang meeting. Jadi konsepnya tuh gimana? Saya tanya. Kalau nonton bola, orang mau nonton bola, pengusaha kafenya menikmati karena dia datang memang untuk nonton bola, bukan minum kopi. Betul. Jadi tujuannya memang untuk nonton bola atau konser, beda ya dengan kalau di resto atau kafe. Nah, itu lah sekarang orang kan datang ke restoran mau makan. Tanpa lu punya lagu juga orang makan, betul nggak Kak? Ini niat baik pengusaha aja memberikan convenient. Bukan bisnis utamanya. Saya bingung, perhatiannya kok kayak begini, lucu, ngebentur-benturin jadinya. Terus royalti itu memang ada PPH. Jadi lu ngejar PPH-nya kah gitu? Ada PPH final atas yang diterima oleh si pencipta lagu. Mau ngejar itu maksudnya.
Mendingan yang dikejar itu perhatian ke para pahlawan tuh, jangan ke pejabat, gajinya gede-gede, ya nggak? Itu Kak. Terus pemerintah tuh terlalu banyak bikin sesuatu yang double-double pajak. Contoh ya Kak ya, PPh 21. Di negara manapun PPh 21 karyawan itu balik lagi ke karyawan Kak. Contoh tuh Singapura. Di situ ada PPh 21, terus ada BPJS. PPh 21 itu kemana? Dimakan. Makanya kan banyak yang ngomong, ngalirnya kemana? Karyawan itu udah bayar PPh progresif, belakangan kena ter yang nggak masuk akal, habis itu hilang duitnya. Lo mau ada duit pensiun namanya BPJS, kan goblok Kak. Konsepnya goblok. Mau lagi lu nanti, jadi lu dipotong 21, dipotong BPJS lagi, dipotong lagi ini itu, potongan semua. Mau tahu ketika hal lain Kak, ketika negara masuk malah ngerusak industri, apa itu? Saya nggak ngebela masalah kesehatannya ya Kak ya. Cukai itu kan ngematiin industri lama-lama akhirnya. Yang ada rokok ilegal, bayangin satu batang 60% pajaknya. Dari satu batang rokok itu 60% cukai, kan gila Kak. Yang usaha cuma dapat 40% atas nama kesehatan. Lucu ini negara, saya lihat dibolak-balik, dibentur-benturin, giliran kerja yang bener harusnya bener, kan gitu Kak. Aduh dong, jangan kayak begini deh please. Ini kan kesannya ngebodoh-bodohi, seolah-olah bicaranya atas nama musisi. Sama seperti subsidi Kak, seolah-olah memberikan kepada yang berhak, tetapi yang terjadi dimakan uang subsidi 300 triliunnya. Kan kayak gini, negara ini begini cara mengelolanya. Ngenes Kak sebenarnya. Konsep hakinya, saya mau tanya ke Menkumham, konsep haki lo orang paham gak sih? Itu aja deh dulu dah. Ya nggak, kita nggak usah bicara royalti segala macem lah itu. Dari saya jawab dulu, emang iya benar ada konsep haki. Kalau kalian bekerjanya benar nih, negara juga udah pasti benar. Nggak usah tunggu 80 tahun merdeka. Itu Kak. Ini sukanya tuh setiap hari tuh ada masalah aja ya. Kayak nggak ada hari waktu untuk bahagia gitu loh. Kasihan ya, kasihan hidup kita bermasalah terus. Iya, makanya sebenarnya kalau dihitung-hitung hampir semuanya itu harus ke psikiater, harus ke psikolog, bener, gitu kan? Terlalu halusinasi, ya toh? Jadi menganggap itu sesuatu tuh kayak menyeramkan gitu kan, ngeri. Tapi kan memang betul. Zaman sekarang itu memang banyak yang kelainan jiwa, sakit jiwa. Makanya tumbuh Pak Purnomo Pura polisi gitu. baik. Iya. Iya. Loh, sekarang kejahatan, kemudian perusakan dan semuanya itu kan karena sakit jiwa. Iya, karena mental ya. Mental. Iya, karena ya semuanya termasuk ini juga mental ini. Tapi jangan kita ya Pak, jangan kita yang tiap hari ngomong di sini kena mental juga. Bahaya. Makanya ini loh, musik itu kan untuk dinikmati toh, ya toh. Harusnya kalau menurut saya para pencipta lagu itu berbangga hati, ya toh. Berbangga hati kalau lagu-lagunya itu didengarkan dengan enak, sambil makan, sambil ngobrol di kafe atau di mana, di tempat-tempat resto-resto itu harusnya berbahagia, gitu kan? Itu ciptaan gue, gitu kan, didengerin sambil ada orang yang ngikutin, nyanyi sambil rengeng-rengeng gitu ya. Apa artinya? Sekarang apa artinya royalti kalau lagunya itu dibilang lagu jelek, udah buang aja. Gimana? Malah nggak dapat itu royaltinya, orang nggak ada yang muter.
Itu. Jadi menurut saya ini kan sebenarnya kan bermula awalnya tuh kan dari si Ahmad Dhani loh. Benar? Nah dari si Ahmad Dhani harusnya si Ahmad Dhani ini nih harusnya bersyukur. Dia itu lagunya itu masih dikenang, ingin didengarkan, lagunya enak. Tapi kok kemudian ada macam-macam dan sekarang beralih kepada Kementerian Hukum ikut campur, gitu. Ya benar kata Pak Tony. Lah itu lagu Indonesia Raya tuh ciptaannya siapa? Gimana? Iya. Itu kehidupannya W.R. Supratman, keluarga gimana? Baik. Kaya, sejahtera, 7 turunan. Loh, ya padahal itu abadi dipakai untuk Indonesia ya Pak. Nah, itu harus kalau bisa Mbak Nena itu wawancara tuh sama keluarganya W.R. Supratman tuh. Tuh kan? Iya. Iya dong. Gimana kehidupannya di sana? Kehidupan keluarganya 7 turunan, ditanggung negara nggak? Gitu kan? Sama lagu-lagu kayak lagu-lagu misalnya lagu-lagu rohani, lagu-lagu apa? Ya kembali lagi, semua itu ada porsinya. Di mana itu memang itu dipakai untuk dalam hal skala bisnis, betul oriented bisnis, yang itu ada perhitungan dengan skalanya orang menikmati, enjoy, bener nggak? Nah, kalau misalnya bisnis, misalnya konser, ya loh, misalnya Mbak Nina itu tepat lagunya, itu sudah ya karena memang nyanyi lagu Dewa, konser khusus, Nena konser, gitu kan? Yang Nena konser nyanyi lagunya Ahmad Dhani, itu nanti Mbak Nena rembukan sama si Ahmad Dhani nih, gitu kan? Gimana enaknya? Nah itu, tapi jangan sampai kemudian mengecilkan, kemudian ada semacam apa ya namanya? Kayak misalnya migacuan, lu ngelanggar loh. Wah itu ngeri banget itu. Ada tuh cuman selingan doang ya lagunya ya, cuman diputar sebagai selingan. Lah maka dari itu harusnya kembali lagi, harusnya para musisi itu berbangga hati, terutama si Ahmad Dhani. Ahmad Dhani kan yang bikin masalah nih, gitu kan? Yang saya bilang. Karena apa? Karena harusnya dia itu berbangga hati sebagai musisi, diberikan anugerah. Ya toh, diberikan anugerah, dia bisa menjadi seorang musisi yang baik. Kalau dia nggak diberikan anugerah, lagunya jelek, dia bisa kaya, dia bisa jadi DPR. Enak aja loh, betul kan? Harusnya, ya jangan begitulah. Sekarang tuh rakyat ini udah banyak yang stres, gitu kan? Ya toh, kalau bisa. Kayak Kementerian Hukum itu semua itu dites, psikotes itu masih sehat atau enggak? Oh jangan-jangan mengidap kelainan jiwa, sakit jiwa itu. Loh bener loh. Iya. Karena saya pribadi sudah melakukan psikotes kejiwaan dan saya masih sehat. Wah. Gitu kan? Sedap. Iya. Itu berarti kalau Bapak ikutan tes, Bapak curiga Bapak sendiri nggak sehat ya? Sama ikut. Ya dong, kalau orang merasa nggak sehat ya ikut tes, kalau sehat ya nggak usah tes. Iya, saya betulan, saya pernah psikotes di rumah sakit Grogol, gitu kan? Benar, serius. Aku lagi. Ya, dan saya normal, gitu kan, waras. Nah sekarang yang di kementerian itu coba dites tuh, banyak psikolog, psikiater tuh ngadain psikotes kejiwaan, ya toh. Kalau perlu staf ahli kepresidenan itu juga tes kejiwaan tuh. Jangan-jangan error loh. Kalau memang itu legal kita harus bayar, tidak apa-apa. Cuma maksud saya mau tahu aliran dananya kan, misalnya si lembaga ini menarik uang dari kita, kemudian uang itu disalurkan ke penyanyi. Misalnya kita menyetel lagu Michael Jackson, apakah royalti juga dibayar ke keluarganya Michael Jackson atau tidak ya? Itu yang kita pertanyakan gitu. Bagaimana dia
membayar ke penyanyi luar negeri lah, misalnya gitu, gimana itu? Saya agak bingung aja sih. Thank you. Mau putar CD, kalau bukan karya sendiri, bayar juga. Lah kan ini banget. Maksudnya kelihatan bagus ya, tapi merugikan. Iya enggak sih? Penyanyi itu pengen karyanya didengar oleh banyak orang. Tapi kalau hanya didengar aja kan maksudnya enggak apa-apa dong. Itu kan dinikmatin, itu untuk supaya orang kenal kan. Memang kenapa kalau orang dengar itu kan mereka justru senang kan, penggemarnya banyak yang denger. Iya, malah dibatasi dengan royalti sih, aneh juga menurut saya. Ini memang negara ini makin aneh-aneh deh kayaknya. Ya udah, tapi ya terserah bapak-bapak deh, suka-suka dia yang punya negara kok. Ya, Jeng, mau numpang tanya, itu yang nagih royalti ke Gacuan sopoy? Kirain dari Menkumham. Ya whatever, siapapun yang nagih, pertanyaannya satu gitu. Mereka dapat komisi nggak ya? Wah, katanya tadi Wani Piro. Iya, makanya. Mereka dapat komisi nggak ya? Kok getol banget gitu loh. Apa memang ikhlas ngerjain buat pencipta lagunya gitu kan? Apa mereka dapat komisi? Itu yang pertama kan. Yang kedua, kalau nggak salah kan yang di yang di setel itu kan dari Spotify ya, betul nggak? Nah pertanyaannya, Spotify itu kan institusi gitu kan, dan yang menggunakan jasa Spotify adalah user. User itu kan hubungannya sama si institusi. Apapun term dan conditionnya, harusnya kan itu dua belah pihak, gitu kan? Lah sekarang masuk unsur yang katanya pencipta menggunakan klausul haki, gitu kan? Nah, lah pertanyaannya, bagaimana si haki dengan Spotify? Kan begitu, gitu kan? Karena kalau memang si user itu disalahkan dalam hal yang demikian, kan harusnya ada klausul di Spotify yang mengatakan bahwa kalau lu mau dengerin lagu-lagu ini bayar royalti loh, gitu kan, kalau digunakan di ruang publik, kalau digunakan untuk komersial, gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah kalau si Spotify udah bayar pajak, udah bayar royalti, apa alasannya lagi kalau si user dikenakan royalti? Itu kan double berarti ya, karena end user kan bukan hanya itu. Bukan hanya itu, nggak ada kaitannya sama si user. Sekarang intinya gini loh, si user style Spotify. Lah Spotify itu kan berjalan otomatis kan, random kan. Dia yang muterin lagunya gitu kan. Artinya si user sendiri mungkin nggak spesifik memutar lagu tersebut yang kebetulan nyangkut yang kena royalti gitu. Bisa jadi gitu kan. Nah kalau udah kayak gitu salah sopo? Masa mau salahin usernya gitu kan? Padahal kita automatic play ya. Nah itu dia kan seringkali kita setel Spotify itu kan setel terus tinggal gitu kan, karena dia otomatis ada listnya, ya song list. Oke. Gelinding sendiri gitu kan. Lah sekarang kalau kebetulan nyangkut di satu lagu yang kebetulan kena royalti yang dia gugat sebagai haki gitu kan ya. Lah masa user yang disalahkan gitu kan? Nah ini sih kalau saya bilang memang harus direview ulang. Ini kan cikal bakalnya kan yang lagi ribut-ribut para pencipta lagu itu kan, dari Mr. Botak yang tengik itu gitu kan. Yang gugat segitu gilanya, ujung-ujungnya karena dia merasa mungkin powerful gitu kan, karena ada kendaraan politik gitu kan, versus teman-teman artis yang berbaik hati lah dalam tanda petik. Ariel, kalau dengar Ariel, duel Ariel, jangan takut Ariel. Orang-orang yang arogan kayak gini memang harus dilakonin. Kita setuju lah bahwa yang namanya haki itu harus kita juga hargai gitu ya. Tapi ya proporsional lah. Jangan main hantam kromo gitu loh. Yang buatan-buatan yang gila-gilaan dihajar-hajarin kan nggak masuk di akal gitu. Sekarang kalau kita ngomong
apa yang disiarkan di ruang publik gitu kan ya, itu kan banyak definisinya gitu loh. Sekarang kalau kita bicara kita pendengar lagu nih gitu kan ya, tidak dibicarakan untuk komersial, tapi karena satu dan lain hal ada yang terkait sama nggak sengaja lah jadi komersial gitu. Bahasa juga kena gitu loh. Lama-lama orang yang dengerin juga dikenakan. Dan kalau saya dengerin dari yang sebelum-sebelumnya bicara, ujung-ujungnya nanti kalau lagu Indonesia diboykot, nyahok gitu kan. Betul. Nggak ada yang mau denger, terus mau ciptain lagu sebagus kayak apapun, mau ngejar royalti kemana? Betul. Kan begitu. Jadi ini memang cuman gara-gara 1-2 oknum yang arogan kalau menurut saya, yang kebetulan powerful, bisa mengendalikan kaki-kaki tangan di institusi yang berkuasa gitu kan. Akhirnya jadilah kayak gini. Celakanya lagi, institusi yang berkuasa juga nggak punya intelektual, hantam kromo gitu. Nggak masuk akal lah kalau menurut saya. Iya. Sama sekali nggak masuk akal, apalagi dengan kasus yang Miga Cuan. Sama sekali nggak masuk akal. Dia setel Spotify loh, gitu kan? Mau nyetel Spotify, dia mau nyetel CD, semuanya udah dibayar kok. Sekarang kalau kita ngomong dia setel CD katakan, lah itu udah jadi hak milik dia loh. Dia beli lu tuh CD, udah bayar pajak segala macem. Iya. Dan CD itu nggak ngerti bagaimana ceritanya juga harusnya udah bayar royalti kepada pencipta gitu loh. Iya. Lah sekarang kalau dia setel, mau dia setel dimanapun gitu ya, mau dia setel tujuan apapun, haknya dia loh. Gitu kan? Kecuali kalau kita bicara ada live show penyanyi membawakan lagu seorang pencipta, ya mungkin agak sedikit beda. Itu royalti pertunjukan itu, ya, jadi memang ada. Memang itu live show yang dia create sendiri demi dirinya sendiri gitu kan. Itu pun yang ngurus masih dispute kan. Apakah si artis yang harus ngurus, apakah si manajemen yang harus ngurus. Ya beresin dulu lah detailnya gitu kan. Jangan gablek gitu loh men. Pokoknya asal ada duit sikat. Ini kan udah kayak mental bangsa kita nih. Semuanya murahan gitu. Asal ada duit nggak peduli resikonya apa, sikat, tabrak, hajar boleh gitu loh. Kan gablek kalau kayak gitu kan. Coba lihat deh, di segala sektor yang baunya duit, semua tuh ngaco. Orang-orang kita tuh, orang-orang yang punya pemangku kepentingan, orang-orang lapangannya kan memang nggak ngerti sebenarnya gitu loh, nggak ngerti apa-apa. Pokoknya ada duit, ada dasarnya, sikat bleh. Iya. Celaka lah bangsa kita kayak gini. Makanya jangan heran lah, tahun 80 China itu di bawah kita jauh, sekarang kita nggak ada seupilnya China. Ya karena manusia-manusia kampret kayak begini nih yang bikin rusak bangsa kita. Nggak pernah berpikir untuk suatu nasionalisme yang tinggi untuk kepentingan nasional yang yang bersama gitu kan. Mentingin diri sendiri semua sekarang nih. Iya, baik. Ini loh Kak, focus of the day-nya biasanya kan materinya adalah materi business opinion sebelumnya, businessman opinion sebelumnya. Harusnya balik lagi sih, karena itu jadi parameter buat kami juga, indikator buat kami, karena kadang memang ada yang banyak yang sesuai, tetapi kan ada yang kadang bertolak belakang dengan angle yang diambil oleh para teman-teman BO lover ini gitu loh. Siap, jadi itu kan Andreas. Untuk kompas bagi kami juga. Siap, segera laksanakan tugas bos. Silakan Pak Andreas. Kalau menurut pendapat saya secara pribadi itu memang kita itu ahli membuat aturan, tetapi untuk pelaksanaan dan juga pengawasannya itu bikin ribet sendiri. Karena gini, terkait dengan royalti ya, royalti itu kan kaitannya sama hak atas kekayaan intelektual. Nah, kalau untuk kita kalau misalnya menjalankan usaha franchise menggunakan brand tertentu, itu kan sudah teratur jelas ya Kak Nena. Jadi franchise fee itu adalah 5%. Aturannya kan 5% dari omset setelah diskon dan lain sebagainya. Tetapi bukan dari keuntungan bersih ya, tapi dari omset bersih. Itu jelas sekali. Nah, tapi kan kalau itu kerjasama antar dua institusi,
Ya. Nah, kalau sekarang ini yang di masalah terkait dengan hak cipta, terkait misalnya lagu atau apa. Kalau misalnya si siapa itu resto atau kafe itu sudah berlangganan Spotify, kan harusnya memang Spotify itulah yang membayarkan royaltinya. Ya, betul. Karena kita itu kan ibaratnya berlangganan itu sudah kita satu paket ya Kak Nina. Ya. Biaya langganannya, biaya royaltinya, termasuk taksnya. Karena saya juga ada beberapa ini ya Kak Nina, langganan. TV berlangganan itu ya, saya ambil beberapa platform, khususnya Netflix itu ya, terus video karena kan ada sepak bolanya gitu kan. Nah, itu kan sudah semua. Jadi kita mau nikmatin itu juga, kita sebagai konsumen tentunya kan juga mempunyai hak untuk menikmati hasil karya mereka gitu kan. Betul. Kalau misalnya seniman, tadi yang sudah banyak dibahas, seniman membuat karya, tapi kalau kamu dengerin nanti tak kenain royalti atau ini tak kasih pajak. Ya udah nggak usah dengerin aja, lu ciptain sendiri, nyanyiin sendiri. Betul, gitu kan. Karena sebetulnya di sini juga ada simbiosis mutualisme antara pencipta lagu, ya, penyanyi ataupun juga user, oke? Betul. Untuk yang istilahnya ini kan sebenarnya gini, kalau dulu kan kaset itu kan juga ada royalti yang harus dibayarkan dan lain sebagainya. Terus muncullah CD, bergeser ke CD. Selama kita belinya ori, bukan yang bajakan, itu sih sebetulnya harusnya penciptanya itu harusnya sudah dapat haknya gitu loh. Dan kita sebagai konsumen sudah juga punya hak kita untuk menikmati apa yang sudah kita bayarkan, kan gitu kan Nena. Kalau nggak salah ya, di cover dari CD atau kaset itu kan juga ada tulisannya kan. Kayak kalau ini kan BPOM, mereka kan ada hakinya kan. Kalau nggak salah ada kan? Betul, iya. Nah, makanya ini yang jadi repot adalah kalau misalnya ada kalau nyanyi di acara kondangan, terus gimana Kak Nena? Misalnya gini Kak Nena, ada nyanyi di acara kondangan, terus nyanyi lagu misalnya salah satu grup band di Indonesia, terus bayarnya kemana? Panitia atau dari pengantinnya sendiri yang bayar, transfer, wong kenal aja kagak, punya kontaknya aja kagak, apalagi nomor rekeningnya. Tapi tadi yang disampaikan Pak Agus Hikmati betul, kita itu kayak kena tebang pilih, dilalah pas yang datang kondangan, loh ini kan lagunya itu, terus dilaporin, loh ternyata lagu saya dipakai untuk acara mantenan, lo bayar sama saya, loh bayarnya kemana gitu loh. Kecuali kalau memang misalnya ya, kalau yang kemarin berkasus kayak Agnes Mo itu ya, yang ribut itu kan karena dianggap membawakan di konser atau di acara yang memang ada tiketnya, terus habis berbayar, dan ternyata itu pun sebetulnya masih abu-abu kan. Yang harus bayar itu siapa? Apakah artisnya secara langsung yang menyanyikan lagi, atau dari manajemennya? Kalau setahu saya itu manajemennya yang membayarkan, sehingga artisnya itu yang nggak salah gitu loh. Mereka nyanyi harusnya kan sudah ada komunikasi gitu kan dari manajemennya, dan itu nanti yang ngurusi lah. Apa gunanya manajemen kalau misalnya itu semua harus diurus sendiri oleh artisnya kan? Jadi aturan yang dibuat itu tidak untuk mensejahterakan. Kalau kayak gini ya Kak Nena, saya malah justru berefleksi. Pejabat-pejabat kita itu membuat aturan yang akhirnya menjerat sendiri menuju kehancuran. Kenapa kalau saya bilang menuju kehancuran? Ambil saja Kak Nena, ini semoga tidak terjadi. Nah, kalau ini kan terkait dengan dengan haki ya, artis-artis yang merasa saya berhak mendapatkan royalti, ketika tidak ada yang menikmati, ketika tidak ada yang mau lagi menyanyikan lagu-lagu punyanya dia, amblas dia buat lagu, tidak akan ada yang mau. Itu yang pertama. Terus case kedua, nah ini kebetulan saya juga kena kan Nena. Saya ini baru mau komplain.
saya itu ada salah satu rekening di salah satu bank ini ya, agak meleset sedikit ya, tapi memang ini kayaknya aturannya katanya dorman 3 bulan. Saya sampai komplain kemarin karena transaksi terakhir saya itu tanggal 14 Mei Kak Nena. Kalau 3 bulan, 2 bulan. belum memenuhi syarat untuk dorman. Terus saya kan ada banking online-nya. Ketika saya coba transfer, ketika transaksi gagal, saya coba transfer ke rekening saya sendiri. Tulisannya tidak gagal transfer karena rekeningnya inaktif gitu kan. Padahal ketika saya buka status profile saya tulisannya itu untuk status dananya itu aktif, ATM-nya aktif. Lah iki dagelan kaya opo gitu kan. Jadi aturan-aturan yang gini, kalau misalnya amit-amit terus misalnya terjadi trust issue dan terjadi ras, ini kan ibaratnya buat aturan kayak nggak mikir efek ke belakangnya. Begitu terjadi ras, hancur tuh pasti kan ya. Jadi tarik semua dananya. Nah sama kayak yang kasus royalti ini sebetulnya harusnya ketika membuat aturan harus dikaji lebih dulu efek imbasnya seperti apa gitu, supaya jangan terjadi efek yang merugikan justru di tengah ekonomi yang lagi sulit kayak gini. Kalau soal royalti itu menurut saya ya 60.000 ya Manena ya per kursi. Wah itu mah kemahalan. Itu kalau misalnya itu resto ya. Kalau misalnya kafe atau pub per meter persegi. Meter persegi. Ya kalau pub atau kafe. Oke, lanjut. Sebenarnya sih saya bukannya mau, ya itu kan hak mereka. Cuma kan maksudnya gini, mendingan kita win-win solution daripada memaksakan harus segitu. Mendingan dapat dikit daripada enggak gitu. Ya sekarang kan orang-orang pada nggak mau. Misalnya kalau ada yang gerainya ratusan bisa berapa M kan bayarnya? Ya iyalah pastilah. Jadi kan kalau misalnya kan nggak semua gerainya juga ramai, ya kan? Ramainya juga nggak setiap hari. Kadang-kadang weekend doang. Nah kita nggak bisa bilang pukul rata gitu. Jadi mendingan dari pihak ini yang pencipta lagu dan segala macam itu ya mungkin ya lebih mengalah lah kalau misalnya masih mau dapat gitu loh. Ini sih menurut saya aja daripada nggak dapat sama sekali. Dan dulu kan ada NSP ya. NSP. Iya yang ringtone itu ya, nada NSP ya. Saya nggak tahu kenapa dulu kan masalahnya kan mau unrack-nya itu susah tuh. Nah, maksud saya kalau misalnya itu bisa diperbolehin lagi ya mereka kan bisa dapat duit juga gitu maksud saya. Tapi unrack-nya itu jangan dipersulit begitu. Nah itu aja sih, jadi maksud saya jangan ngotot juga daripada nggak dapet juga gitu. Ya baik. Kebetulan ada tempat. Iya dia punya resto ya, kita dengar gimana nih pengusaha resto nih gimana? Iya ada tempat di Sabtu Minggu kita berdayakan teman-teman seni, teman-teman pengamen jalanan, kita kasih panggung lah buat mereka menyalurkan bakat hobi sekalian. Dan poinnya menghibur para penikmat tempat saya gitu, dan pembayar pajak tentunya mereka pakai bayar. Saya ada skema PB1. Jadi saya ada total harga, ada service charge, ada PB1. Jadi saya fokus di daerah aja biar membangun daerah. Saya nggak pakai PPN. Oke. Nah, jadi pertama kita sudah straight bayar PB1 every month tuh straight sesuai peraturan yang berlaku. Sesuai yang kita terima lah, yang kita dititipin lah. Jadi kita nggak ada lagi dua laporan, dari kita berapa ke pajak berapa enggak. Jadi real yang terjadi, saya bilang real yang terjadi laporkan berapapun banyaknya gitu, karena itu udah hak. Nah satu itu. Nah dengan harapan saya dengan PB1 ke daerah itu turun ke bawah, enggak lagi cari kesalahan tapi mencari perbaikan. Pertama nih kearifan lokal yang kita serap dari wilayah untuk kita pekerjakan buat menaikan taraf hidup dan pastinya daerah lah, pendapatan daerah gitu kan. Terus bahan baku yang kita serap juga kita nggak beli ke pasar, kita langsung ke petani-petani. Dari mulai kafe yang saya ada pun saya menciptakan
satu wadah dari petani-petani kopi yang asli kopi Bogor, terutama Megamendung gitu kan. Buat kita display, buat kita sampaikan, ya emang kopi Bogor kurang kuat, jadi makanya kita pakai house blend, kita mainin ada sedikit signature lah di situ, karena kopi Bogor kurang bisa menjual gitu kalau dilawan dengan yang Sumatera atau yang lain. Dan yang ketiga, pemerintah nih nggak ada ukuran, jadi siapa yang pikir, siapa yang ngebuat, dan siapa yang quality itu nggak ada yang nggak match. Mereka cuma pikir piro ki angkane, kayak kue mbak, kayak kue. Mereka pikir angkane pira. Nah begitu angkane pira tuh udah nggak lagi ngelihat siapa yang buat, apa tujuannya, apa kajiannya, apa target yang akan kira-kira ini bisa diimplementasi secara berkelanjutan atau ini kita try and error gitu. Yang penting angkane pira ngono yo, nek wis cocok ya wis beres ya. Oh, coba yo kowe lah kali. Kita harusnya si pengusaha ini kan diberikan sosialisasi. Ketika kita bicara memberikan fasilitas yang terbaik, kasih musik, kasih live musik lah, kasih apa. Saya sepakat, saya respect lah sama pemusik yang harus dihargain lah, dengan penciptanya, penyanyinya, oke lah, itu good lah gitu. Jadi kan ada satu badan yang harus mengukur itu. Ketika dikombinasikan dengan pelaku industri yang lain, harusnya apa ya? Everybody happy gitu loh, Bos. Iya, betul. Ya? Fair play ya. Jadi win-win lah, win-win gitu ya. Jadi bener-bener lagu tuh bener-bener ngikutin ketukan, gak ngomong anjing-anjing, gak ngomong begitu kan. Bener-bener ngikutin ketukan gitu, nggak waduh musik dimainin tuh musik siapa ya, aduh nggak lagi begitu, nggak lagi ada yang deg-degan, nggak lagi semua saling mencurigai gitu. Terus si pemerintah tuh jadi kayak guru TU gitu loh. Jadi guru pemerintah tuh kapan mau majunya, kapan mau bersaing sama negara lain, kapan masyarakat bangga punya pemerintah hari ini. Orang pemerintahnya getok kok di mana-mana, di semua sektor digetok. Aduh, gue bilang mau jadi apa sih? Hari ini kalau gue nggak lagi sama BUMN, gue berangkat pagi gue mesti pagi lagi, gue ninggalin apa yang kita lagi olah, tapi buat negara. Terima kasih. Masih bingung, masih heran, kenapa? Dari dulu kan Mama udah bilang, negara kita itu sekarang dikuasai oleh orang-orang yang hanya segelintir, tapi kekuasaannya tuh besar sekali. Jadi makanya terimalah seperti itu. Kalau tidak mau terima, makanya masuk politik. Nih, Mama sama Om Yansen udah sediain D7. Apa tuh? D7. Tapi bagi-bagi, Mama nggak bisa semua. Oh ya. D3 buat Om Yansen, Mama ambil D4 deh. Ya nggak, yang 4-nya lagi sisa D. Ya, oke. Udah tahu kan, apa tuh D3? Ya mungkin duit. Kalian anak-anak Mama nih yang lain-lain semua nih pasti pada mikir. Duit tak kalau gue mah. Duit gitu kan. Enggak juga sih. Oh enggak. Duit, donasi. Oke. Sama dana. Ya mirip-mirip sih ya. Oh ya. Iya, duit, donasi sama dana. Kalau dari Mama, dari Mama dukungan. Mama dukung tuh. Dorongan, Mama dorong. Dorongan. Okay. Doa spiritual. Ya doa lah. Ya. Ya jadi ya kita ini harus bergerak deh, ya enggak? Ya semua sih Mama hargai, usahanya semua bagus. Ngomong-ngomong soal AI juga kan, Dok, kamu sudah tahu kan AI itu nggak selalu jujur loh. Udah ada yang bisa menipu dan memeras kan. Makanya, jadi ya kembalilah kita sebagai individu ya kita harus waspada, tetap hati-hati dan terus berjuang. Aku heran ya sama pemerintah kita ya, kok aneh ya. Jadi semisalnya contoh, saya buka toko, oke, saya muterin lagu seperti lagu K-pop, lagu Jepang gitu. Jadi apa saya harus minta izin sama studio rekaman yang di luar negeri sana buat memutarkan lagu itu? Kok lucu ya negara kita ini ya. Udah baik-baik muterin lagu lu aja masih minta royalti. Itu apa nggak salah negara kita ini? Nih jujur ya, ini pemerintah kita ini sekarang ini makin lama makin menggila loh. Selain nagih pajak, sekarang ini lagi tuh sampai saya dengar katanya yang punya franchiser yang satu perusahaan mie itu jadi tersangka.
yang di kalau nggak salah di Bali itu maksudnya kan katanya ada PT apa itu. Wah, aku sampai habis pikir nih negara kita kenapa kok kayak begini ya, aneh loh. Jadi ya makanya saya sampai lihat di berita banyak restoran-restoran di mana ya sampai nggak berani muterin lagu loh. Malah katanya muterin lagu kayak suara-suara kayak di hutan rindang, kayak suara burung-burung siul-siulan gitu di restoran. Gara-gara itu. Iya ini. Bodoh amat saya bilang ini pemerintah kita ini. Benar-benar bodoh saya bilang ini. Aduh, ini ya nggak tahu lah nih. Masa seperti ini aja, masa hanya hal lagu gitu aja sampai dikena royalti sampai jadi tersangka. Aduh, heran ini. Ini kan soal yang gacoan yang hukum ya, ownernya ya. Buat saya hukumnya nggak jelas kak, dibikin oleh orang yang nggak ngerti. Dia nggak tahu kayak istilah kebo itu apa. Akhirnya digambar kelinci kak, kayak gitu. Jadi kalau kita menyerahkan orang yang tidak paham, tidak ngerti, terus disuruh bikin aturan, lah kayak begini nih jadinya. Pejabat kita yang model begini nih kak. Kak becus sebenarnya jadi. Lihat deh kak, Pujiangi yang bilang orang pinter itu banyak di Bappenas dan di BI kan ada di grup tuh. Tapi yang akhirnya jadi menteri itu adalah orang partai yang notabene juga malas. Nah, itulah yang terjadi di negara kita kak. Ya itu bener kan, dia udah predik dari berapa tahun yang lalu kak. Dan ini terus menerus terjadi. Oke. Muter lagunya udah pakai aplikasi digital platform yang bayar per bulan, masih harus bayar royalti lagi. Edan nggak? Satu kata, edan. Fakta atau bukan? Ayo, dampak dari kasus royalti penggunaan izin nih, itu yang kena nanti pengusaha hotel, resto, kafe, karaoke, mall. Ya, kalau karaoke mungkin dia bayar, yang Inul itu kan rame kak kemarin. Sempat rame waktu itu. Akibatnya mereka jadi alergi kak, mutar lagu Indo. Jadi mutar lagu AI saja kak, lagu AI nanti copyrightnya free di YouTube. Ayo itu. Keren juga sih lagu AI, tapi yang menciptakan lagu bagaimana dong Dek? Tetap kan dia menyanyikan lagu yang sudah diciptakan. AI itu kasih apa lirik bisa jadi lagu punya kak sekarang kak. Oke, jadi menciptakan sendiri by AI ya. Oh iya dong. Siap. Kan copyright nanti kak. Yes. Ya nggak. Sip, sedap. Nih, tahu. Puter aja pas FM. Nih pengusaha nih puter aja radio pas FM. Keren. Dengerin kita lebih ya nggak. Gitu dong, berarti ada side effect positif dong buat gue. Gitu saya brilian, pengusaha hotel, resto, cafe, mall, saya sebut nih semua. Puter pas FM kalau kalian dengar. Malah valuable. Kita lebih rame, kita lebih asik, nggak daripada Anda kena jegal, ya nggak, sama aturan yang nggak ngotak, ya nggak kak? Betul. Sebetulnya ini dilematis ya, Dek. Dilematis ya bagi pencipta lagu dan penyanyi sendiri, kan mereka butuh publikasi ya. Exactly. Nah, kayaknya saya bilang nanti muncul gerakan Indonesia tanpa lagu Indo, kak. Yang diputar lagu Barat nanti. Ya nggak? Anda nih ngedukung nggak sih sebenarnya? Harusnya kan nggak bisa bikin begini seenak-enaknya dulu, kak. Lihat gitu loh barangnya. Habis ini orang-orang nggak mau putar lagu Indo, kak. Iya, takut ya. Ntar ikut Apong lagi. Nyanyi Mandarin dia. Iya. Iya. Sekarang nih, kakak beli CD lah, zaman kita dulu CD ya kak, CD ori. Terus diputar kak di kafenya. Kena royalti kak. Emangnya dia dagang lagu kak? Itu dia. Betul, nggak masuk akal ya. Kita beli CD kan sebetulnya sudah ada pajaknya juga, begitu kan ya? Harusnya. Dia ori, yang kita beli ori. Yes. Saya demen Bon Jovi itu kan dulu. Album dia satu lagu itu enak semua. Terus saya setel di kafe. Lu kenain royalti ya nggak bisa kan gitu ya kak ya. Kalau untuk Indo ya, kalau untuk bule mah lagu Barat, lu mau apa? Ya nggak kak? Ini nih ngematiin musik Indonesia aja secara nggak langsung menurut saya. Itu kak. Jadi
pelan-pelan nih, makanya saya bilang kok pejabat kok otaknya begini sih ya, gitu. Lo orang nggak bisa lo, aduh kalau kelola negara kayak begini, matilah kita lama-lama kalau ya kak ya. Betul. Udahlah dengar pas FM aja lah semua lebih. Siap. Yuk. Wanewati Bang Siwo Gending sedih kau suat. Nah, nanti berikutnya tuh kong aja. Apalagi papa nyanyi, aku tambah panas, dia nggak bisa. Kasihan deh. Habis ini. Oke, silahkan bapak, silahkan. Ini memang kita itu negara lagi BU, jadi semuanya pingin diduitin ya. Ini lagu ya, mendingan berikutnya kita yang buka kafe pasang lagu Thailand yang nganyi ngong gitu ya, atau lagu Zimbabwe. Oh ya boleh juga. Jadi itu kan yang ciptakan orang sana. Kita belum ada perjanjian kesamaan hukum gitu ya, nggak bisa dia minta ke sini. Jadi pakai aja gitu ya. Kalau memang masih dipajakin, mendingan kita pasang sound horek aja biar gede gebor gitu. Biar satu RT datang semua loh. Kagak jadi makan itu restoran. Goyang-goyang semua. Aduh, ini negara udah ngaco. Saya bilang mah udah ngaco. Nggak boleh ngelihat ada peluang, diduitin semua. Iya. Ya, nanti berantem dulu sama kaki lima ya. Iya. Sama tukang angin. Oh iya, itu tukang itu loh, tukang getuk yang pakai gerobak kan suka ada lagunya itu, kena royalti itu kan. Itu kena royalti nggak tuh? Nah. Itu tahu bulat. Tahu bulat. Oke, balik ke topik lagi mengenai hak cipta ya, mengenai pembayaran hak cipta segala macam gitu ya. Gini, kita udah beli langganan Spotify ya. Kita udah pasang di area Amerika gitu loh. Kan kita udah bayar loh. Iya bayar, kita langganan Spotify bayar, YouTube Premium juga bayar kita kan. Oke, lanjut. Ya. Nah, kenapa ada begini lagi? Gitu loh. Artinya itu jadi double payment. Betul. Ini jadi aneh dan kurang begitu menolong gitu loh. Untuk ini Anda kan dengan promo dengan kita musik Indonesia di pabrik, kita mempromosikan lagu itu. Ya, mempromosikan lagu ini, lagu siapa, kita enak dengannya, macam kita dari sana kita bisa beli Spotify di sana, kita bikin playlist di sana gitu ya. Jadi kan ajang promosi juga untuk lagu Indonesia itu sendiri gitu loh. Nah, kalau bisa dibikin royalti begini, ya lama-lama pengusaha atau kafe katanya lagu-lagu Mandarin dan lagu Mandarin dan lagu mungkin lagu-lagu negara-negara di luar Indonesia gitu loh. Bahkan lagu-lagu instrumentari ya malahan gitu. Jadi hingga orang Indonesia nggak tahu nih, ada lagu baru ya, ada lagu ini atau lagu siapa ya. Lama-lama begitu nih, akhirnya dengan begitu kan akhirnya orang nggak tahu lagunya dipromosikan di tempat pabrik. Akhirnya kan kita nggak bisa ngambil lagu itu di playlistnya Spotify. Ya, ini kita nggak beli lagu itu loh di digital platform. Yeah. Jadi hanya jadi tidak mendukung musik Indonesia sebetulnya. Iya. Tidak langsung ya. Ya dengan kondisi begini, karena ya orang takut dong kalau buat musik di kafe itu ada yang dengar, wah ini lagu gua nih, lu bayar royalti nggak nih di sini? Kalau enggak, gua masuk buat tuntut. Jadi kesan jadi nggak bagus gitu loh. Itu sih menurut saya.
Nah, ini salah satu kelemahan pemerintah ya. Jadi kadang pemerintah itu pinter bikin aturan tapi lupa mengatur bagaimana cara penegakannya. Ya. Jadi akhirnya jadi tebang pilih. Yang kebetulan kena, yang enggak gitu kan. Kan kasihan yang pas kena itu. Yang kedua begini. Sebenarnya kan alam semesta ini kan diciptakan gratis bagi manusia ya. Setuju. Iya, kemudian manusia sendiri yang kemudian menciptakan itu menjadi berbayar. Bisnis ya, berbayar gitu. Jadi kalau nanti ini akan semua teknologi itu akan membuat manusia itu menjadi gratis kan. Misalnya begini, jadi dulu orang mau dengerin musik mesti beli kaset gitu kan. Terus kemudian muncul kayak Spotify. Spotify itu ya yang gratis, yang mau bayar aja gitu kan. Ya kalau gratis kan dia gitu. harus mau lihat iklannya gitu ya. Kalau ya, berbayar cuma itu mau dengerin iklan aja gitu kan, cuman begitu aja. Termasuk telekomunikasi kan. Mbak Nena udah tahu belum ada BitChat itu? BitChat ya, oke. BitChat ya, BITCA, CHAT gitu, BitChat. Jadi sekarang itu sudah ada teknologi yang diluncurkan oleh mantan CEO dari salah satu petinggi dari Twitter, X ya. Itu meluncurkan teknologi komunikasi itu telepon itu tidak menggunakan internet. Tidak menggunakan platform internet, tapi menggunakan platform Bluetooth. Nah, kemarin sudah diluncurkan sementara masih hanya bisa terjangkau dalam radius 300 meter. Jadi kalau saya mengaktifkan, Mbak Nena mengaktifkan gitu kan, sama-sama mendownload BitChat itu, mengaktifkan BitChat, kita bisa komunikasi tanpa platform internet. Ini kan kayak kemarin geger misalnya Menkom Digi kayaknya yang mau menghapus komunikasi di WhatsApp gitu kan. Nah, itu kan nanti ya tergilas dengan teknologi sama seperti ini. Kalau menurut saya ini ya udah itu hanya hukumnya itu, penegakannya itu hanya ya bisa dikatakan tebang pilih, mana yang kena ya udah nasibmu aja gitu. Jadi ke depan menurut saya perlu dipikirkan, kalau memang mau diatur ya diatur, terus termasuk cara penegakannya, jangan kemudian dibuat aturannya tapi penegakannya nggak jalan gitu. Nggak jalan. Artis-artis musisi itu kan banyak sekali tuh jadi anggota DPR. Daripada tidur atau nggak jelas, cobalah yang lain dia nggak ngerti. Ini kan khusus bidang mereka nih, ya manfaatinlah ruang ini untuk lebih berkontribusi buat negara. Pikirin gitu loh. Banyak artis yang dikorbanin, banyak artis yang aji mumpung dengan kebijakan begini, jadi ketua asosiasi ini, untuk ngambil keuntungan sendiri. Pikirin dong. Industri kalian ini bisa mati kalau diginiin. Orang udah langganan Spotify ya, udah bayar, mereka dapat royalti dari sana, masa harus bayar lagi? Ya seperti yang tadi di WA chat tadi. Orang dengan simpelnya buka lagu Korea, lagu Jepang, lagu Barat. Sesimpel itu kan. Nggak usah puterin lagu Indonesia, lama-lama musisinya juga mau konser di sini, mau nyanyi di kafe juga orang nggak tahu lagunya apaan. Emang semua orang dengar radio? Nggak juga kan? Enggak. Sayang kan? Selama ini mereka kan kebanyakan dapatnya dari mana? Dari konser, dari nyanyi di kafe, jadi undangan, kawinan, acara ini, acara ono. Itu kan tarifnya besar. Royalti, ya nggak bisa bilang kecil. Tapi kalau caranya diginiin, saya udah beberapa kali makanya sering makan di restoran atau di bar, nggak pernah dengar lagi tuh lagu Indonesia. Saya tanya, wah bakal diterapin kayak gini-gini, mendingan kita dari sekarang udah mulai lagu barat deh. Yang kasihan siapa? Mereka juga. Itu anggota DPR yang terhormat, yang dipilih sama orang karena popularitas, bukan karena kemampuan. Ya tolonglah, ini kemampuan kalian, bidang kalian, manfaatin biar orang lain kali pilih kalian lagi, bukan karena ganteng, atau cantik gitu loh.
Ini ruang kalian nih, buktiin kalau kalian tuh memang ada isinya untuk dipilih rakyat. Terima kasih. Ya, jadi memang untuk masalah royalti, hak cipta, Indonesia memang masih banyak ketinggalan. Ya, beda dengan negara-negara maju, ya artis-artisnya tuh dihargai. Ya, termasuk untuk pencipta lagu, penyanyi, ya. Kita tahu waktu itu pernah ada kejadian Agnes Mo, ya, yang sampai dituntut, ya, karena dia menyanyikan lagu seseorang, dan sebetulnya memang yang membayar itu kan promotornya, ya, tapi di sini promotor mungkin tidak melaksanakan kewajiban dengan benar. Nah, yang namanya seniman itu juga jalan hidup, ya. Bagaimana orang berkarya kemudian menciptakan suatu karya untuk bisa hidup, ya, bisa menghidupi diri dan keluarganya. Justru dengan adanya royalti, maka para seniman ini akan lebih semangat, bergairah dalam menciptakan karya. Ya, karyanya di setel di mana-mana. Zaman dulu pada waktu yang namanya kaset CD itu masih marak, ya, orang itu membeli kaset dan CD, dan di situ dia mendapatkan royalti, ya. Tapi sekarang kan tidak ada CD, tidak ada kaset dan sebagainya. Lalu bagaimana mereka malah mendapat penghasilan? Apakah hanya dengan konser? Kan tidak semua penyanyi seniman itu mampu, ya, untuk menggebrak pasar dengan konser. Nah, di sini perlu kesadaran dari masyarakat secara luas, ya, masyarakat mau masyarakat bisnis maupun non bisnis, ya. Di situ sudah dinyatakan bahwa kalau kamu download untuk pribadi, mau dari YouTube, mau dari Spotify dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Tapi pada waktu itu karya seni itu dipakai di suatu tempat bisnis, ya, apakah itu mall, apakah resto, dia harus membayar. Karena apa? Bisnis ini, ya, bukan pribadi. Ya, jadi masyarakat harusnya bisa empati terhadap para seniman kita. Kalau tadi ada yang memaki-maki dan sebagainya, kok negara mengambil memeras lagi? Ini bukan negara, sayang, yang minta, tapi senimannya perlu hidup, perlu duit, perlu makan untuk bisa berkreasi lagi, ya. Pakai otak kalian, ya. Mereka itu bukan orang-orang yang berseni untuk kegiatan sosial, ya, tapi untuk cari makan, nyekolin anak, ya. Kalau mereka keluarganya sakit pun juga perlu biaya. Mereka nggak bisa nyanyi kemudian rumah sakitnya menggratiskan, nggak bisa, sayang. Ya, buka hati dan pikiran kalian. Ya, ini untuk kemajuan apa? Kemajuan seni, terutama dalam ini adalah seni panggung, seni suara, nyanyi. Ya, jadi kita itu harus menghargai. Itu mungkin adalah saudara kita sendiri, teman kita, tetangga kita, orang-orang dekat kita, bukan pejabat. Kalau yang sudah jadi anggota DPR, yaitu urusan mereka, masuk ke jalur politik, dan itu hak mereka, ya. Dan ini menurut saya adalah suatu kemajuan, bagaimana menghargai seniman. Dan seniman itu kan nggak cuma nyanyi, tapi ada seniman misalnya lukis. Kalau lukisan mereka kemudian dibajak, kemudian dipalsukan, siapa yang rugi? Ya seniman itu sendiri, keluarganya, dan seniman-seniman yang lain. Ya, jadi harap maklum lah, ya, masyarakat Indonesia, tolong buka hati dan pikiran. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak Yus atas opininya. Baik, Mitra Bisnis, demikian sesi Bisnis Meno untuk kali ini. Saya Anita Wijaya.